Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia Hasya Atalasya Putra. Rekonstruksi akan melibatkan pula tim khusus pencari fakta yang dibentuk atas perintah Kapolri. Pembentukan tim konsultasi dan asistensi untuk mengungkap fakta disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran. Tim tersebut merupakan perintah Kapolri menyusul kritik dari masyarakat atas ditetapkannya Hasya Atalasya Putra yang merupakan korban kecelakaan sebagai tersangka. Tim terdiri dari tim internal kepolisian dan tim eksternal yang melibatkan pakar keselamatan transportasi, pakar hukum, ahli otomotif, dan ketua BEM UI. Dari rapat secara tertutup, tim pencari fakta disepakati akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP kecelakaan guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Setelah kita melakukan diskusi, akan ada rekonstruksi. Dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Pada suatu ketika kendaraan besar juga benar, tapi pada suatu ketika kecelakaan kendaraan kecil juga bisa salah. Artinya apa? Kita melihat kasus by kasus, sehingga bagi teman-teman jurnalis mungkin kita perlu melihat secara kritis tentang kondisi saat itu. Hasya merupakan mahasiswa UI tewas dalam kecelakaan lalu lintas di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis malam 6 Oktober 2022 lalu. Saat itu, Hasya sedang mengendarai sepeda motor dan terjatuh. Diduga Hasya tewas akibat ditabrak mobil yang dikendarai Purnawirawan Polisi AKBP Eko Setiabudi. Tetapi, hasil penyelidikan polisi malah menetapkan Hasya sebagai tersangka. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Muhammad Faisal, iNews melaporkan. Tewasnya mahasiswa Universitas Indonesia, korban yang menjadi tersangka dalam kecelakaan 6 Oktober 2022 lalu belum menemui titik terang. Keluarga dan tim kuasa hukum Hasya mendatangi Ombudsman mengadukan penyidik Polres Jakarta Selatan terkait kasus kecelakaan yang melibatkan Purnawirawan Polri tersebut. Keluarga Hasya yang didampingi tim kuasa hukum dan elemen Universitas Indonesia mendatangi Ombudsman RI. Mereka melaporkan terkait dugaan maladministrasi dan kesalahan prosedural Polres Jakarta Selatan dalam penanganan kasus Hasya. Melalui kuasa hukum Gita Paulina, mereka juga menyampaikan alasan tidak memenuhi undangan Polda berkaitan dengan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Menurut Gita, pertemuan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, bahwa berdasarkan SP2HP dan SP3 yang telah diterima keluarga Hasya, bahwa polisi telah menetapkan Hasya sebagai tersangka tidak akan mengubah apapun. Menurutnya, pertemuan tersebut hanya akan memvalidasi fakta bahwa Hasya adalah tersangka. Inisiasi rekonstruksi ulang dinilai tidak cukup sehingga diperlukan adanya pemeriksaan ulang. Fakta yang sudah terdokumentasi dan yang sudah menjadi jelas terhadap kasus Hasya adalah bahwa Hasya sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik. Dan kasus ini telah dihentikan penyidikannya. Hal mana belum berubah hingga saat ini. Untuk mencari keadilan, mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, hingga kebenaran itu terungkap, hingga kasus ini P21 dan maju ke pengadilan, kami silakan saja. Sementara itu, laporan yang telah diterima Ombudsman RI akan segera diperiksa dan diverifikasi. Apabila nantinya ditemukan adanya maladministrasi dan kesalahan prosedural dalam penanganan kasus tersebut, tim Ombudsman akan mengadakan pemeriksaan lanjutan pada pihak-pihak terkait.
Menerima laporan dan kami tadi juga ada tim dari penerimaan verifikasi laporan dan kami akan segera melakukan telaah untuk formil maupun material dan kemudian jikalau memang nanti itu merupakan ranah dari kewenangan Ombudsman, kami akan pastikan untuk masuk dalam tahap pemeriksaan. Jadi kami akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk meminta keterangan dan juga menindaklanjuti laporan masyarakat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Aris Setiawan, iNews melaporkan.